Ladies, dari kemarin banyak banget coach bahas dong untuk yang LDR, mana nih konten LDR kok tidak ada. Ya akhirnya gua Lulu dan kita akan bahas LDR kali ini. Let's go. Yo ladies, Jose Aditya di sini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pokoknya sebelum mulai kontennya gue pengen ngingetin stay safe, stay social distance, oke? Jadi di rumah aja dulu, jangan kemana-mana. Stay kreatif, stay positif, tapi tetap di rumah, oke? Produktif boleh, tapi tetap di rumah untuk menekan kurva penyebaran COVID-19. Nah, langsung kita masuk ke kontennya. Gue Jose Aditya, seorang love life coach khusus untuk wanita di Indonesia, dan teman-teman sekalian, lu ada di channel Jose Aditya, di mana kita akan bahas banyak sekali mindset, skill, strategi biar kehidupan roman selalu naik kelas, dan juga untuk nemenin lu karantina diri di rumah sendirian. Kan bosan ya kan kalau nonton YouTube gue, semoga lu tidak bosan. Dan kali ini kita ada di segmen Logika Cinta Jose Aditya, di mana kita akan menggabungkan dua kekuatan besar, yaitu kekuatan otak dan kekuatan hati jadi satu. Biar lu masih punya kendali di kehidupan romansa lu, dan juga lu tetap cerdas dan punya kendali, dan tetap cerdas dan stay cool, tetap santuy dan tidak jadi bucin. Meskipun gue nggak setuju dengan istilah bucin, tapi oke lah ya, bucin. Nah, hari ini kita akan bahas soal LDR awet, karena banyak banget yang bahas atau yang nanya sama gue, coach gimana caranya LDR itu biar awet. Sebenarnya gini, sebelum gue bahas, gue pengen ngasih tahu dulu, sebenarnya cara untuk bikin LDR awet itu nggak beda-beda amat dengan cara untuk bikin hubungan yang normal, yang dalam jarak dekat, untuk awet juga. Nggak beda jauh. Dan kalau misalkan lu perhatikan, lu nanya ke semua ahli psikologi, jawabannya cuma mirip-mirip, itu aja. Mirip-mirip kayak lu mau nurunin berat badan, caranya gitu-gitu aja. Yang penting kalori yang masuk lebih kurang daripada energi yang keluar. Intinya itu aja kan. Dari dulu orang mau nurunin berat badan, caranya itu aja. Tapi kok ada yang sukses, ada yang enggak. Bukan soal di cara, tapi soal di niat dan soal di perilakunya seperti apa, behaviornya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Sama kehidupan romansa juga mirip seperti itu, caranya itu aja. Cuman gini, soal LDR, kenapa gue rada hesitan untuk bahas awalnya? Karena gue sudah mengetahui fakta bahwa banyak dari kalian yang nyari cara instan. Sementara channel ini tidak pernah membahas cara instan. Tips-tips instan yang sifatnya kayak obat merah gitu loh. Enggak, kita nggak pernah seperti itu. Kita tidak pernah menyediakan tips yang seperti itu. Karena gue percaya hal-hal yang instan itu nggak akan works. Mungkin works cuma 1-2 kali, tapi ujungnya sama-sama aja. Maka gue mau ngasih tahu di sini yang gue bahas adalah LDR dalam hubungan yang memang sudah matang. Bukan LDR yang cuman aku suka kamu suka aku, bukan cuma yang kayak gitu. LDR yang memang dijalankan penuh dengan kesadaran, bukan LDR yang aku kan suka dia kan suka aku, tapi dia kerja di sana, aku kerja di sini, aku nggak punya daya, aku nggak punya pilihan, ya apa daya lah. Bukan yang seperti itu. Oke, jadi kita bahas dari yang pertama. Kalau lu pengen sukses di LDR, yup, sebelum lanjut gue pengen ngomong dulu soal buku gue. Terima kasih banyak untuk lu yang sudah berpartisipasi membeli buku gue yang ada di aplikasi. Lu bisa download aplikasinya di happyloveguide.com, karena dari setiap pembelian lu 100% royalti dari buku ini akan kita sumbangkan ke penanganan COVID-19, entah itu untuk pengadaan APD ataupun untuk ngebantu para pekerja harian. Nanti kita lihat mana channel yang bisa kita distribusikan. So, terima kasih untuk lu yang sudah melakukan pembelian. Untuk lu yang belum, gue pengen ngasih tahu nih, sebentar lagi tanggal 31 itu ditutup. Kalau ini video tayangnya hari Senin atau hari Selasa, maka tinggal beberapa hari lagi untuk lu dapat diskon spesial yang tadinya 700 ribuan, sekarang cuma 149 ribu aja. So, gimana cara belinya? Download aplikasinya di sini, karena ebook hanya bisa lewat aplikasi dan hanya untuk Android doang. Dan habis lu download, lu bisa transaksi di dalamnya, lu bisa baca dulu isinya di dalamnya, karena di sana gue bahas banyak banget pondasi agar lu bisa happy di kehidupan romansa lu, mulai dari single hingga bertemu pria yang tepat. Dari yang pertama, kalau lu pengen sukses di LDR, pastikan dari awal lu sudah siap sama konsekuensinya. Karena kan lu nggak ujuk-ujuk LDR, iya nggak? Tidak ada tuh yang namanya, saya tidak punya pilihan coach. No, lu punya pilihan. Jadi ketika dia nyatain cinta, ketika dia ngomong perasaannya sama lu, dan dia bilang, tapi aku perlu LDR, karena aku perlu kerja di sini. Atau misalkan lu udah married, dia perlu kerja di tempat yang lain. Lu punya pilihan untuk menerima atau menolak. Apalagi belum menikah ya. Kalau belum menikah kan lu bisa tahu, lu yang paling kenal diri lu siapa. Kuat gak hati gue
untuk tidak ketemu, untuk tidak secara fisikal ketemu gitu. Video call doang kan beda rasanya dengan lu ketemu secara langsung. Kuat gak? Kalau nggak kuat, kan lo bisa bilang, gue juga sih suka sama lo tapi gue nggak kuat LDR, kayaknya nanti aja deh. Lu balik lagi ke gue, semoga gue masih single dan lu juga masih single. Nanti setelah lu udah nggak LDR, setelah lu sudah tidak kerja di jauh sana, di sini. Tapi kalau udah nikah gimana, Coach? Pas udah nikah, lu juga bisa ngomong kok sama suami lu. Bro, suami kok bro ya? Babe, ataupun suamiku sayang, suamiku sayang. Iya sayang. Aku nggak kuat LDR, aku ikut aja ke sana, iya. Kan bisa kayak gitu. Meskipun tidak sesimpel itu, tapi banyak hal yang lu bisa katakan karena kuncinya di komunikasi. Kalau lu nggak kuat, lu ngomong. Kalau lu nggak kuat, lu ngomong. Cari solusinya apa. Oke? Itu yang pertama. Kalau lu nggak kuat, lu ngomong. Pastikan lu nya udah siap. Jadi jangan sampai lu bertindak seakan-akan, aku nggak punya pilihan, kita dipisahkan secara jarak. Jangan gitu deh ya. Karena dimanapun segmen hidup lu, entah itu di segmen romansa, segmen karir, kalau sikap lu seperti itu, lu nggak bisa sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan sebelum lu menjalani hubungan jarak jauh, pastikan dia orang yang tepat, orang yang memang sudah kompatibel sama lu, orang yang bisa jaga respect sama lu, jaga kepercayaan lu, yang semuanya tuh sudah under control, sudah teruji semuanya, baru habis sepakat LDR. Makanya paling enak tuh LDR setelah nikah. Setidaknya dia sudah mengucapkan janji suci dia sama Tuhannya gitu. Setidaknya. Maksud gue gini, yang sudah nikah aja LDR masih bisa selingkuh, apalagi yang tidak nikah. Paham tidak? Jadi pastikan dulu dia orang yang tepat. Jadi kalau misalkan lu sudah tahu, sudah hakul yakin banget nih orang itu bisa dipercaya, nih orang tuh matanya bisa dijaga, silahkan jalani. Tapi kalau lu jalanin kehidupan romansa, lu nya belum siap, si cowoknya nggak tahu teruji apa enggak, terus lu mau sukses secara LDR, itu mah sama aja kayak lu mau kaya tapi gak mau usaha gitu. Kan gak enak. Saya gemes pengen nyubit pakai tang. Oke. Itu yang kedua, pastikan dia orang yang tepat. Kalau dia orang yang tepat, maka kemungkinan untuk lu bisa sukses dalam kehidupan romansa yang LDR itu akan jauh lebih enak. Terus yang ketiga, pastikan juga lu berdua itu punya goal romansa yang sama. Karena gini, yang bikin hubungan itu bosen atau enggak, karena lu cuman fokus sama rutinitas. Dalam arti, gue nelfon lu, gue nanyain kabar lu, gue video call sama lu, gue gombalin lu, gue muji lu, cuma gitu doang, rutinitas jalanin waktu bersama. Padahal kan relationship, yang seperti gue bilang, relationship atau pernikahan hanyalah sebuah kendaraan. Tujuannya bukan itu, tujuannya bukan pernikahannya, karena pernikahan tuh cuma kendaraan. Nah tujuannya apa? Nah lu berdua perlu dari awal, bahkan dari sebelum nikah, sudah sama-sama sepakat, oke, tujuan romansa kita ini loh gitu. Kalau gue sama istri gue sudah ada tujuan romansanya, udah sering gue bahas di video-video yang lalu-lalu. Lu tonton lah, ubek-ubek video gue, lu akan tahu tujuan romansa gue apa. Salah satunya adalah alasan kenapa gue terjun jadi seorang love life coach khusus untuk wanita. Oke, jadi lu punya dulu tujuan hidup dan tujuan romansanya apa, sehingga ketika lu terpisahkan secara jarak, lu sudah punya peta masing-masing, lu sudah punya guideline masing-masing. Ini loh, kita tujuannya mau ke sini. Jarak memisahkan ya itu cuma jarak doang. Sama kayak kerja, lu kerja di sebuah perusahaan. Kalau perusahaan tuh nggak punya tujuan, lu mau kerjanya deketan juga nggak produktif gitu loh. Tapi kalau misalkan lu tuh perusahaan punya tujuan yang jelas, leadernya punya tujuan yang jelas, meskipun lu terpisahkan, meskipun tujuannya kerjanya secara remote, gak di satu kantor yang sama, tetap bisa maju men, karena tujuannya sama. Yaudah deh, sebelum kita lanjut, gue pengen bahas dulu soal buku gue, Happy Love Guide. Di sana gue bahas banyak banget rahasia atau skill yang bisa lu praktekkan agar lu bisa happy di kehidupan romansa lu, mulai dari single hingga bertemu pria tepat. Kita akan bahas bagaimana cara lu beredar, bagaimana cara lu mengenal pria yang baru, bagaimana caranya lu memvalidasi apakah dia pria tepat atau tidak, gimana caranya tanam benih cinta. Pokoknya komplit banget gue bahas di buku tersebut. Dan buku tersebut bisa kamu miliki dalam dua bentuk, entah itu dalam bentuk e-book ataupun dalam bentuk buku fisik. Info lengkapnya lo bisa klik yang tombol yang ada di bawah ini. Thank you. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat, nah kalau yang 1, 2, 3 pondasinya sudah clear, maka kita bahas caranya. Nah caranya gitu-gitu aja, sama aja. Cara yang pertama adalah punya ritual yang unik di kehidupan romansa lu. Setiap pasangan punya ritual yang berbeda-beda. Tapi saran gue, lu petakan, lu sepakati sama pasangan lu, kita punya ritual apa ya biar kehidupan romansa kita menyenangkan. Yang satu, ini ide dari gue, lu bisa bikin challenge. Challenge ke diri lu dan challenge ke diri dia. Karena ini LDR, seru jadinya kalau misalkan lu coba membatasi. Oke, kita teleponan tiap hari, tapi setiap teleponan cuma boleh 10 menit. Biar apa? Biar ada intensitas ketika nelfon. Biar ada hal yang dinanti-nanti.
Karena yakin, yang kangen bukan cuma lu, dia juga kangen sama lu. Tapi kalau lu sudah bikin guideline kayak gini, terus dibikin game, apalagi dibikin game enak nih. Kalau misalkan dibikin game, dibikin rules, nanti yang kalah, yang pengennya lanjut aja, ada hukumannya. Hukumannya tuh yang seru, entah itu hukuman yang bikin kebaikan buat sesama, atau hukumannya itu mikirin hal romantis buat dia, atau hukumannya adalah apapun itulah. Sekreatif kalian aja. Terus yang kedua, bikin program kayak apa ya? One month, one romantic act. Jadi ada dalam 1 bulan, lu berdua berkewajiban untuk bikin surprise kayak atau hal-hal yang berbau romantis. Dan kalau misalkan gagal, ada hukumannya lagi. Jadi dibikin game gitu, dibikin seru hidup itu. Dan yang ketiga yang tadi gue bilang, main games yang rulesnya jelas, yang lu berpatokan sama rules tersebut, dan kalau menang hadiahnya baik untuk bersama, dan kalau kalah ada rasa sakitnya tapi ujungnya baik buat sesama. Kalau kalah push up biar lebih sehat, atau zumba, atau cardio 10 menit, atau sedekah 50.000, apapun itu, bikin challenge dan itu akan sangat menyenangkan. Dan yang kelima, selain caranya adalah biar LDR lu lancar, terutama ini untuk lu yang sudah married, LDM, long distance marriage lu lancar, adalah jaga relasi dengan inner circle-nya si cowok, dalam arti keluarga dekatnya. Kalau bisa lu jaga hubungan yang sangat harmonis sama mertua lu, sama adik ipar lu, atau sama kakak ipar lu. Kenapa? Karena gini, ketika hubungan lu tidak begitu dekat dengan inner circle, ring circle nomor satunya si cowok, ketika ada apa-apa, akhirnya dramanya malah makin lebar, malah makin kemana-mana. Dan bahkan kalau ini nggak dijaga, yang tadinya hubungan yang jadi baik-baik aja, jadi nggak baik. Apalagi jarak jauh, ada komunikasi yang terbatas. Kalau misalkan nanti si keluarganya salah paham soal lu, atau lu nya salah paham soal keluarga, nanti nyampe ke telinga dia seperti apa, nanti dia pun nyampein ke lu seperti apa, akhirnya malah jadi banyak berantemnya. So itu deh ya soal LDR. Semoga lu suka dengan konten ini. Kalau suka, like, komentar juga, bahas. Kita komen, silahkan kita mau bahas apa lagi di video yang berikutnya. Dan juga kalau belum subscribe dan nyalakan loncengnya biar lu bisa dapat banyak notifikasi dari gue. Oke, gue Jose Aditya. Be great, be low, and start today. Dadah!